Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, izinkan kami dari kelompok 3 untuk membahas mengenai prinsip dasar epistemologi dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip dasar epistemologi Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Jika dibawa ke ranah pengetahuan Islam, maka bisa disimpulkan bahwa epistemologi Islam merupakan pembahasan mengenai asal mula, sumber, atau dasar dari segala ilmu pengetahuan Islam. Pembahasan yang kedua yaitu wahyu sebagai sumber ilmu. Wahyu Al-Quran sebagai sumber pokok dari agama Islam dapat menjadi paradigma baru, karena sebagaimana paradigma dalam konsepsi Thomas Kuhn, Al-Quran dapat dijadikan sebagai suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan umat Islam memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Konstruksi metodologi ilmiah dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap wahyu Al-Quran. Tidak hanya sebatas teks suci yang membicarakan pesan-pesan ritual keagamaan, tetapi juga sebagai yang membicarakan realitas aktual. Al-Quran sebagai objek kajian studi Al-Quran ditempatkan dalam hakikat ontologisnya sebagai teks kebahasaan yang terbuka terhadap pemahaman manusia. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pengertian akal. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tertulis, yang di dalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari akal dan di dalam Al-Quran sendiri, akal diberikan penghargaan yang tinggi, bukan hanya merupakan ajaran dalam teori, tetapi ajaran yang telah pernah diamalkan oleh cendekiawan dan ulama Islam. Tidak sedikit ayat-ayat yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akalnya. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir bukan hanya akala, tetapi juga yaqilun dan taqilun. Nah, kita sekarang sedang berada di materi terakhir, yaitu proses pembuktian wahyu melalui observasi empiris. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Pengetahuan tentang efek atau akibat, atau tentang penampakan yang sedemikian seperti yang kita peroleh dengan merasionalkan pengetahuan yang semula kita miliki dari sebabnya ataupun asalnya. Sasaran filsafat adalah fakta yang diamati, sama seperti pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat fakta oleh indranya yang berawal dari keingintahuan, keheranan, dan berakhir dengan kesimpulan final atas apa yang dilihatnya.
Dari pengamatan indrawi dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu berawal dari penalaran yang dilakukan melalui mekanisme berpikir filosofi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.